Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu ya Allah ya Rabbi ya khaira mu'ti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, hamba-hamba Allah yang mulia, yakinlah kita semua umat Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Tetapi kita tidak masuk surga bukan karena sholat kita. Kita tidak masuk surga tidak masuk surga karena puasa kita, karena zakat kita, karena sedekah kita, karena ibadah umrah atau haji kita. Tapi ketahuilah, semua kebaikan yang kita lakukan, semua bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la yudkhilu ahada minkum amaluhul jannah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar, dan menyelamatkannya dari neraka. Wala ana, kata Rasul, tidak juga denganku, illa rahmatim minallah, kecuali atau melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2817. Di dalam riwayat yang lain dikisahkan dari sahabat Jabir juga, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW mendatangi kami, kemudian beliau bersabda, Jibril berkata, wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang hamba telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun di puncak gunung di sebelah pulau yang dikelilingi dengan lautan yang lebar, dan tinggi gunung itu adalah 30 zira. Jarak dari setiap tepi laut yang mengelilingi gunung itu adalah 4.000 farsah. Di gunung itu terdapat sebuah mata air selebar beberapa jari. Dari mata air itu mengalir air segar dan berkumpul di sebuah telaga di kaki gunung tersebut. Di sana juga terdapat pohon-pohon delima yang selalu berbuah di setiap hari sebagai bekal hamba tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya. Setiap kali menjelang sore, hamba itu turun dari gunung ke telaga untuk mengambil air wudhu, sekaligus memetik buah delima lalu memakannya, baru kemudian mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Usai sholat, hamba itu selalu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kelak ketika ajalnya menjemput, dia diwafatkan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga berdoa supaya setelah kematiannya jasadnya itu tidak dirusak oleh bumi dan oleh siapapun juga sampai datangnya hari kebangkitan. Allah Ta'ala pun mengabulkan semua doa hamba tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, masukkanlah hambaku ini ke surga dengan sebab rahmatku. Hamba tersebut berkata, dengan sebab amalku ya Rob. Allah berfirman, masukkanlah hambaku ke surga dengan sebab rahmatku. Hamba tersebut tetap berkata,
dengan sebab amalku ya Rob. Kemudian Allah berfirman, sekarang coba timbang amal hambaku ini wahai malaikat dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Ternyata saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ditimbang nikmat penglihatan yang telah diberikan Allah kepada hamba tersebut, itu menyamai timbangan amal ibadah yang dia lakukan selama 500 tahun. Dan masih tersisa anggota tubuh lainnya yang belum ditimbang, sedangkan amal hamba tersebut ternyata sudah habis. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sekarang masukkanlah hambaku ini ke neraka. Mendengar perintah Allah itu, kemudian para malaikat menggiring hamba tersebut ke neraka. Tiba-tiba ketika akan digiring ke neraka, hamba tersebut berteriak sambil menangis, ya Rob, ya Allah, masukkanlah aku ke surga dengan rahmat Engkau. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, tahan dulu wahai malaikat, dan bawalah dia ke sini. Hamba itu lalu dibawa oleh para malaikat ke hadapan Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu yang sebelumnya kamu bukan apa-apa? Hamba itu menjawab, Engkau ya Rob. Kemudian Allah berfirman, siapakah yang telah memberimu kekuatan sehingga kamu mampu beribadah kepadaku selama 500 tahun? Hamba tersebut menjawab, Engkau ya Rob. Allah juga berfirman, siapakah yang telah menempatkanmu di sebuah gunung yang berada di tengah-tengah laut yang luas, mengalirkan dari gunung tersebut air yang segar, sedangkan di sekelilingnya ada air asin yang menumbuhkan buah delima setiap malam yang seharusnya hanya setahun sekali berbuah? Serta siapa yang telah memenuhi permintaanmu ketika engkau berdoa supaya dimatikan dengan cara bersujud? Hamba itu menjawab dengan wajah yang menunduk, Engkau ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu semua tidak lain adalah atas rahmatku, dan dengan rahmatku juga engkau akan masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, masukkan hambaku ini ke surga. Engkau adalah sebaik-baik hamba, wahai hambaku. Dan dimasukkanlah hamba itu ke dalam surga berkat rahmat Allah Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya, sesungguhnya segala sesuatu itu berkat rahmat Allah, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang mulia, demikianlah kisah seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Dan dengan kita menyampaikan hadis ini, mudah-mudahan kita bisa menjadikan pelajaran, menjadikan ikhtibar yang berharga bagi kita semuanya, bahwa ahli ibadah yang beribadah kepada Allah selama 500 tahun pun mendapatkan teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ahli ibadah ini, yang semula dia berbangga dengan amalnya, tapi ternyata amal ibadah yang selama 500 tahun itu dibanding dengan nikmat penglihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah bernilai sama sekali. Karena segala sesuatu adalah milik Allah, segala sesuatu adalah kepunyaan Allah. Maka ketika kita bisa beribadah pun itu karena Allah yang berkehendak kita bisa beribadah. Kita bisa berbuat baik kepada orang lain, maka Allah yang memberikan kemudahan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Misalnya kita bisa memberi, kita bisa bersedekah, bisa memberi, kita bisa bersedekah karena Allah memberikan rezeki kita kepada kita, sehingga kita mampu berbagi dengan yang lain. Dan itu semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita pernah merasa aman dari rahmat Allah sehingga membuat kita enggan sehingga kita enggan beramal soleh. Malah kita cenderung meninggalkan amal soleh. Karena
itu jangan pernah kita merasa ujub berbangga diri dengan amalan kita. Bolehlah kita sholat fardu, bahkan sholat sunat, kita puasa wajib maupun puasa sunat, ibadah umroh, ibadah haji dan lain sebagainya. Tapi jangan merasa berbangga dengan semuanya itu, karena itu kalau dibandingkan dengan nikmat Allah tidak ada nilainya sama sekali. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Ketika kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungkan. Bahkan ketika kita bisa beribadah, itu adalah karena nikmat Allah, itu adalah pemberian dari Allah yang perlu kita syukuri dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan segala kebaikan, dengan segala ketaatan yang kita lakukan, itu adalah membuahkan rahmat Allah dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diampuni Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.